dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari kitab dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Al-Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang pernyataan dari Guru Gembul yang mengatakan bahwa tafsir Islam atau Muslim ternyata banyak mengadopsi atau bersumber dari tradisi Kristen dan Yahudi. Tentu ini menjadi sebuah berita yang sangat mengejutkan dan menjadi sebuah pertanyaan yang besar di kalangan orang Kristen. Jika benar demikian, maka pertanyaannya adalah, mungkinkah Islam membenci Kristen dan Yahudi karena ingin menjadi agama yang paling benar? Dan yang kedua, apakah Islam membenci Kristen dan Yahudi dan seolah-olah menganggap kafir dan halal untuk dibinasakan supaya tidak ketahuan bahwa sesungguhnya banyak tradisi Kristen dan Yahudi menjadi rujukan atau sumber bagi tafsir agama Islam. Misalkan yang sebagian dari kelompok muslim yang dari India, Pakistan itu diserupakan mati. Diserupakan ya, seperti orang mati. Tetapi kalau misalkan yang umum di Indonesia itu maksudnya ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Siapa? Tidak pernah diketahui, cuman cari-cari dalam literatur Kristen, Yudas. Ya, karena ke Barnabas, Injil Barnabas itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Al-Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan memang tidak apa-apa, karena dalam konteks agama Islam kita juga akan mengakui literasi-literasi yang berasal dari orang-orang Kristen dan Yahudi, karena dipercaya bahwa mereka juga dibawa oleh Nabi kan, ya begitu. Jadi ya ditambahkan untuk menutup bagian yang berlubang besar itu gitu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam. Ada yang diserupakan dia mati, ada yang diserupakan Yudas Iskariotnya diserupakan dengan Yesus, ada yang benar-benar disalibkan tetapi kemudian masih hidup. Ya yang tadi itu ya banyak lah. Ada yang juga yang kalau imannya Kristen kan saya bahwa Yesus mati gitu kan. Iya. Ya. Nah ini tapi ini kebanyakan cerita itu disesuaikan dengan kepentingan teologis dari setiap orang beragama gitu, orang beriman. Jadi gimana tuh? Jadi disesuaikan dengan itu. Jadi gini, misal ya, cerita tentang Mesias itu awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi. Jadi ketika mereka, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, kita nggak bahas agama dalam konteks ini. Kita cuma sharing scientific apa yang aja. ada yang terjadi di luar sana ya. Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu. Jadi maksudnya cerita tentang Mesias itu muncul dalam tradisi Yahudi ketika mereka itu dikalahkan dalam perang, terdiaspora, dan mereka putus asa gitu. Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan, bukankah kami adalah bangsa pilihan Engkau, bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan ya anak yang paling dimuliakan, tapi kenapa kami terus dikalahkan, terdiaspora, terusir dari tanah yang dijanjikan? Itu nagih pada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa nanti di akhir zaman akan muncul orang yang akan menyelamatkan kamu dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan. Dan merekalah yang namanya Mesias. Dialah yang namanya Mesias. Ya. Begitu kan? Nah, setelah ada narasi itu, kemudian muncullah Yesus. Mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias. Nah, ini
di kalangan Yahudi itu ada kebingungan, mereka pecah jadi dua kelompok, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya mengatakan, ya ini Mesias, ya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya. Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa kan selain Mesias ada juga nabi palsu yang juga akan datang di akhir zaman. Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah membawa ajaran yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama, menafikan hukum-hukum Tuhan, sebagian digantikan dengan hukum kasih. Nah, kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini, maka Yesus inilah orang yang dia itu adalah Mesias palsu. Nah, orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi dan kemudian memunculkan penyaliban itu. Ya, kaum Farisi berarti ya. Iya, begitu. Nah, sedangkan yang Yahudi yang satu lagi akhirnya menjadi pengikut Yesus. Iya. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada, nanti kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, 500 atau 600. Dari apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tentang bagaimana tafsir dari Islam ternyata mengambil sumber banyak dari tradisi Kristen dan Yahudi, ini menguatkan keyakinan bahwa tentu tafsir demikian merupakan hasil modifikasi dari apa yang sudah ada, baik di agama Kristen maupun di agama Yahudi. Dan tentu hal ini mengurangi nilai spiritual dari tafsir tersebut dan cenderung bisa mengarah kepada tafsir yang salah, bahkan lebih parahnya lagi menjadi sebuah tafsir yang sesat. Tentu hal yang demikian jika disebarkan dan disampaikan kepada umat akan menimbulkan informasi yang sesat, bahkan menjadi sebuah keyakinan yang sesat pula, dan ini sangat merugikan bagi kepercayaan tertentu karena pasti akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak pemahaman atau informasi-informasi yang sesat yang disampaikan oleh beberapa pihak tertentu yang membenci Kristen maupun Yahudi. Yang pertama terkait dengan kehidupan dari Yesus. Nah, Yesus ini seringkali kehidupannya diklaim hanya sebatas manusia biasa saja. Mereka tidak memahami tentang doktrin Kristologi yang benar. Kemudian, Yesus disebut menikah dan memiliki keturunan. Tentu ini sesuatu yang menyesatkan. Kemudian, tentang penyaliban Yesus. Yesus seringkali disebut sebagai pribadi yang disalib tetapi tidak mati, digantikan oleh Yudas, murid yang mengkhianati Yesus. Tetapi fakta dari sumber Alkitab yang menjadi pedoman dan dasar keyakinan umat Kristen bahwa Yudas setelah menjual Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ia dikatakan mati karena bunuh diri. Dan ini berita-berita yang seringkali didengarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan umat Kristen. Bahkan Yahudi, meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, ya mereka masih tetap menantikan Mesias akan hadir di akhir zaman.
Tetapi orang Kristen, Mesias yang sudah hadir, yang telah mati, dan kemudian akan kembali lagi, waktunya sudah berbeda atau saatnya sudah berbeda. Dia akan menghakimi dan memberikan keselamatan yang sesungguhnya bagi orang yang percaya kepada Dia.